itu bisa diterapkan yang secara alami. Kemudian yang buatan tadi banyak menggunakan sarung bisa. Sarung. Oh, material. Kita lagi bahas fertilisasi. Jadi bahasanya tuh buat nanti prakteknya habis kita nikah. Tapi ini kondom gimana? Tapi ini ilmunya bagus banget teman-teman buat nanti after married. Iya betul, ya betul. Kan tadi segala terputus itu, segala terputus itu. Kalau misalnya keluar dari luar ya Pak, Ya. yang saya terus katanya masih bisa menyebabkan kehamilan Pak, karena apa yang itu biasanya karena apa? Karena kalau sudah melakukan hubungan itu tidak tahan, mau dikeluarkan tetap dikeluarkan dalam gitu. Sulit gitu ya. Ini tuh kakak karena kamu teman-teman guys, bukan karena bahasanya serius. Karena mereka juga nahan tawa. Kan tetap dikeluarkan di dalam. Nah ini kalau secara alamiah begitu ya, ketika sudah klimaks itu mungkin telat, ya telat dicabutnya dikeluarkannya sehingga ada beberapa sisa yang masuk ke dalam vagina itu, rahim itu, gitu. Artinya masih ada kemungkinan untuk menjadi kehamilan. Tapi kalau sesuai atau prosedur ketika mau klimaks langsung dikeluarkan, tapi itu memang sulit gitu ya. Itu perlu pengontrolan ya diri gitu ya, keduanya begitu ya, seperti itu. Bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga sama. Ya, karena kalau sudah klimaks ya itu mah tergantung gitu ya. Tapi kalau sudah sebelasan ya punya keturunan seperti itu. Makanya bisa digunakan untuk yang apa segala terputus begitu ya, tapi itu mah resikonya berarti harus bisa mengendalikan Diri. ya masing-masing. Kemudian tadi sudah ya bisa ya. Kemudian tadi yang secara buatan banyak tadi menggunakan sarung ya. Kondom tadi ya. Kemudian menggunakan pil ya. Ya mungkin nyebutnya pil KB gitu ya. Itu bahasa apa ya? Bahasa keseharian. Pil KB itu pil untuk mencegah kehamilan gitu ya. Supaya anaknya cukup dua gitu. Jadi pil KB disebutnya pil biasa gitu ya. Kemudian ada dengan suntikan. Ada juga dengan tadi spiral. Padahal itu udah ciri khas banget. Implan. Kemudian apa lagi? Implan. Ya. Nah itu prosesnya setiap alat memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Ya, misalnya Dia tuh puasa tapi nggak sahur jadi banyak linglung. Gitu ya. Ini kan dia Aku nggak puasa. Jalur sperma yang masuk, ketika masuk dia akan mentok begitu ya. Tidak akan nyampe ke saluran ataupun yang lainnya. Gimana? Spiral. Oh, belum, ini kan masih Jarum, nanas jarum ya. Kontrasepsi. Ya, jadi kayak berenang karena janin teh nusuk-nusuk. Nah, yang tadi disampaikan itu mempengaruhi terhadap hormon. Ya, hormon yang berkaitan adalah apa? Estrogen dan progesterone. Di dalamnya ada hormon LH sama FSH yang mempengaruhi terhadap kinerja dalam tubuh sehingga terjadi mencegah kehamilan. Termasuk tadi yang ikat. Biasanya kalau vasektomi ya dia. Kalau vasektomi itu biasanya bukan ikat lagi, tapi putus, potong. Salurannya. Saluran namanya plastiferan tahu? Iya. Nah, saluran plastiferan itu yang menghubungkan kan
sperma itu diproduksi di testis, Iya. tepatnya di tubulus hemiferus, dimatangkan di epididymis, disalurkan oleh Lalu vas vas deferens ke vesicula seminalis. Bisa ya? Nah, ini yang itu adalah pas pasifernya. Jadi nggak ada saluran. Sehingga sperma tidak yang sudah matang itu tidak bisa tersalurkan ke vesicula seminalis. Begitu. Apakah tetap menjauh ejakulasi? Tetap mengeluarkan cairan, tapi tidak mengandung sperma. Tapi cairan Semen. dari vesicula seminalis. Cairan semen. Kan kalau di kucing yang disterilisasi itu yang jantan Pak yang bagian maaf kucing di belakang itu Ya. itu tuh kalau misalnya dipotong itu tak sudah binatangnya. Bagian salurannya pasti paham itu. Bagian salurannya bukan. Kayak nggak mungkin kalau yang bagian menjudul itu kan mungkin Tes bapak itu mah dikeluarin tesnya dah. ya itu mah beda lagi itu mah tesnya lagi berarti cuma tidak ada Cipta ketawa-ketawa. toleran lah gitu ya. Kalau manusia Liatin gerak. keluarkan tesisnya aduh repot begitu Iya, ya. teh. Gitu ya. Gayanya ada gaya AA. Seneng dia bahas ginian seneng. AA apa ya namanya? Gaya gini tuh AA apa? Jahat. AA cool, asik. Lihat posisi tangannya lihat. Karena kalau mau dipotong itu untuk mencegah terjadi kehamilan ataupun daya rangsangnya itu berkurang, termasuk ejakulasinya gitu. Sehingga tidak akan ada lagi korban-korban selanjutnya gitu maksudnya. Ya, kalau yang lebih sering dipotong jangan ada Si Agus. Nggak ada yang bisa kalau kucing nggak lagi kucing mah ya, cuma supaya tidak ada keturunan lagi gitu ya seperti itu. Ya. Biasanya kalau yang potong KB itu supaya diganti sih Ya, betul. subur lebih Ya. berisi. Betul. Pengaruh hormon dan setiap orang beda-beda. Beda-beda. Kalau Menstruasi juga kadang terganggu yang katanya. menggunakan pil itu badannya lebih besar, ya. Itu tergantung dari daya imun masing-masing. Tapi memang kebanyakan seperti itu, begitu ya, menambah berat badan dan sebagainya. Karena yang dikendalikan dari pil itu adalah hormon yang dikendalikannya. Jadi hormon yang berpengaruhnya. Jadi hormon itu menjadi tidak stabil. Ketika satu hormon tidak stabil, maka akan kembali pada hormon-hormon yang Semangat lainnya. dong. Sehingga yang tadinya kalau yang kenapa bertambah besar ya, bukan karena langsung minum pil itu besar, bukan. Karena hormon terganggu, Lemes makanya pengen nikah. menjadi nafsu makannya menjadi tinggi gitu, terus makan seperti itu. Berat badan itu karena banyak makan. Ya, tidak semua KB, tidak semua jenis pil gitu ya, tidak semua jenis pil. Dan juga tidak berlaku untuk yang kasuistis, tapi pada umumnya seperti itu. Ada yang menggunakan KB, pil dan menggunakan KB. Pil, tapi ukurannya tidak bertambah besar, normal saja. Tapi kebanyakan memang akan bertambah ukuran karena berpengaruh terhadap hormon itu sendiri. Sehingga menyebabkan hormon-hormon yang lain termasuk untuk nafsu makan yang berlebih gitu. Kok ketawa-ketawa sih? Ya, Kalau vasektom itu saluran bibirnya kan dipotong. ya pasti different. Ya, berarti kan bisa keluar spermanya. Ya, Terus itu sperma kan tetap diproduksi. diproduksi betul. Terus itu membludak. Ya, Meludak. sama gini. Perumpamaan dari sekarang. Sekarang sel sperma itu diproduksi betul. Laki-laki aslinya yang belum menikah, sekarang itu kan ketika balik itu sudah memproduksi sel sperma. Betul. Kalau itu dikeluarkan gimana? Membludak nggak gitu maksudnya gitu kan? Sama kita seperti itu. Artinya pertama kalau yang mencegah itu bisa menghibas. Ketawa sih. Itu cara pengeluarannya. Kemudian kalau tidak dikeluarkan itu nanti akan direduksi kembali, akan diolah kembali. Jadi apa? Ya, menjadi bahan baku lagi, menjadi bahan sel sperma lagi. Karena utamanya sel sperma itu apa? Protein. Protein akan dirombak lagi. Gitu. Dirombak lagi menjadi sel sperma lagi seperti itu. Jadi Capek jangan khawatir. tuh.
Makanya pada laki-laki tidak pernah habis sel spermanya. Bahkan ya 1 hari ya yang pengantin baru 1 hari itu kalau yang bisa sampai 5 kali. Nah, itu masih bisa ya. Bisa 5 pagi, siang, sore, malam, bisa. Artinya Ya Allah, kasihan, capek dong. untuk memproduksi sel sperma lagi. Mira ketawa tahu. Tapi yang tidak bisa Mira, itu, mana ya? Yang tidak bisa itu ketika Tuh, kita berhubungan, kelihatan gak sih kedut pipinya? berhubungan lagi, Ya bisa. udah enggak deh yang Bukan sekarang. tidak, karena proses ereksi Ya harusnya di sana aku proses duduk. ereksi itu bagaimana Miranya nggak mengembang balik sini, dan guys. memanjangnya ereksi itu ada waktu begitu ya. Itu berarti jumlahnya cukup banyak, normal. Kalau kurang dari itu berarti dikatakan abnormal gitu ya. Tapi belum tentu yang misalnya 3 mili kualitas dari sel sperma sendiri ya. Jadi lihat secara morfologi, secara anatomis begitu ya, menggunakan mikroskop, lihat bentuk sel spermanya, dari mortalitasnya bergerak tidak. Jangan sampai dari yang 1 kali inkubasi itu kan kurang lebih 125 juta, itu hampir 50% misalnya itu mati atau 70% mati semua. Di mana kondisi penis itu sulit untuk masuk ke dalam lubang vagina. Ya, biasanya vaginismus itu perempuannya terlalu was-was atau terlalu tegang, terlalu apa ya? Ya, secara fisiologi itu apa ya? Memikirkan hal-hal yang di luar lebih jauh lagi. Contoh, kalau menikah saya, berarti saya nanti ya mohon maaf, kemaluan saya akan dimasuki oleh oleh penis. Sakit ya, gimana ya nanti kalau udah. Aduh, jadi kepikiran. Berarti praktek psikologi. Di bagian vagina akan mengkarut gitu. Jadi Susah. apa ya? Menedam. Tapi aku kayak udah punya kontrol tersendiri. Aku nyantai aja. Kayak kita tuh bisa nyentuh sama yang bukti dari melahirkan proses tiup-tiup. Kita tenang, tapi benar-benar mungkin bisa terjadi pada seorang yang baru pertama menikah, biasanya kan tegang ya. Udah aja tuh faktor psikologis ya kapan gitu sih. Beda-beda ya. Pernikahan itu kalau yang kalau zaman dulu dijodohkan, kemudian ya itu kalau jodohkannya saling suka gitu ya. Kalau dia suka mungkin ada perasaan canggung atau seperti apa gitu ya, sehingga itu bisa terjadi. Jangan buka aku. Vaginismus itu gitu ya. Keadaan di mana vaginanya dia rapat begitu ya, seperti itu, sehingga sulit untuk masuk. Dan itu caranya apa? Caranya ya laki-lakinya harus sabar, jadi harus berkenalan dulu, harus membuat relax itu perempuannya. Kalau yang tadi yang chat beda, itu mah keadaan di mana secara fisiologi itu pemikirannya juga Emang kenalan apa? berat juga. Contoh, kalau yang itu kan memang bukan hanya halal, betul nggak? Gadget Tidak ada gadget atau apa sih panggilan? tidak ada. Yang Gadget itu gadget yang memang di luar Gak bisa keluar, yang belum nikah atau yang sudah nikah tapi berbeda bukan klipnya seperti itu. Itu kondisinya sama karena stres tadi. Kalau kelamin misalnya gue juga kan. hubungan misalnya contoh ya Cewek dan takut cowok. misalnya di hotel. Gimana ya? Kan Rahina pemikiran. juga enggak ya? Ya, pemikiran takut bagaimana kalau ketahuan dan sebagainya. Nah itu kondisi vaginismus tadi bisa itu terjadi untuk kita pada ketika Pakai sudah baju masuk, warna ini gini ya, tuh kayak posisinya, bikin cerah ketika banget. sudah masuk ya penisnya kalau di Indonesia azab gitu ya seperti itu. Ini kan